Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perpustakaan, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Hari ini hari istimewa bagi saya karena saya bisa berkunjung di Taman Baca Masyarakat RW 9 Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya. Tujuan saya kali ini ke Taman Baca Masyarakat yaitu ingin mengetahui sejauh mana peran Taman Baca Masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, di samping saya sudah ada Kak Mega. Nah, beliau ini pustakawan pengelola Taman Baca Masyarakat RW 9 Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya. Apa kabar Kak Mega? Alhamdulillah, baik banget. Terima kasih saya sudah diperkenankan untuk datang di Taman Baca Masyarakat ini. Pertanyaan simple buat Kak Mega, suka enggak bekerja di Taman Baca Masyarakat? Jujur ya? Iya, boleh. Yang jujur. Boleh, oh, oke. Okay. Jujur saja. Jujur, suka banget sih sebenarnya. Karena jamnya fleksibel juga sih. Tapi kadang kalau misalnya ada yang kerjaannya numpuk-numpuk gitu, itu duka bagi kita sebenarnya. Kadang sampai rumah tuh kepikiran gimana ya tugas ini biar cepat selesai gitu. Pengennya di rumah nyantai gitu ya, main sama anak. Tapi kalau kepikiran tugas, hari ini harus selesai juga tugas ini. Itu sih dukanya sebenarnya. Itu dukanya ya? Iya, sukanya bertemu anak-anak. Iya, ketemu anak-anak. Terus tim di Kecamatan Karangpilang ini solid gitu. Kan beda-beda kecamatan itu beda ini ya, beda tim, beda penyambutannya untuk saya yang masih baru di sini 2 tahun, masih baru lah hitungannya. Yang lain sudah 10 tahun, 5 tahun seperti itu gitu. Kalau di Taman Baca Masyarakat RW 9 ini jam bukanya jam berapa ya Kak Mega kalau boleh tahu? Jam bukanya jam 7.30 sampai jam 4 sore kalau hari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat dan Sabtu jam 7.30 sampai jam 3 sore. Oh, berarti ini jam kerjanya ini Senin sampai Sabtu ya? Nah, terus kalau boleh tahu mungkin yang tersedia koleksi di sini apa saja sih? Kalau boleh tahu. Yang tersedia paling banyak di sini pengetahuan umum sih. Untuk buku anak-anaknya minim, masih kurang karena mungkin saya masih hitungannya masih baru ya, belum ada tambahan untuk buku anak. Tapi kemarin saya baru dapat hibah buku dari pengunjung di sini tuh komik anak-anak karena dia sudah beranjak dewasa, komiknya banyak. Jadi nggak ada yang baca, jadi dihibahkan ke sini seperti itu. Jadi bentuknya untuk koleksinya ini masih berbentuk cetak ya? Untuk sementara ini untuk sementara di ini. Taman Baca Masyarakat ini. Masih cetak. Nah, terus kira-kira kalau boleh tahu ini jumlah dari koleksi di sini tuh berapa sih? Jumlah di koleksi di sini ada 310 kurang lebih. 310 judul ya? Iya, judul. Seperti itu. Terus selain itu untuk fasilitasnya di sini ini kalau tidak salah dari Perpustakaan Kota Surabaya ya, suplainya ini dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Yang didapat ini meja petugas, kursi petugas, lemari, meja baca, sama karpet dan bukunya ini. Itu dari Dinas Perpustakaannya. Terus, ini yang paling unik ini. Setelah mungkin kita berbicara masalah koleksi, saya ingin tahu sih
sejauh mana kegiatan Taman Baca Masyarakat ini? Kegiatan yang dimaksud di luar literasi mungkin, ya? Ya, boleh lah kita mungkin ngobrol tentang kegiatan literasi dulu dan di luarnya nanti. Oke, kalau kegiatan literasinya ya sama kayak perpustakaan pada umumnya lah, melayani peminjaman, pengembalian buku, gitu, layanan baca di tempat, seperti itu. Kalau untuk kegiatan di luar literasi di sini masing-masing TBM beda-beda ya. Kalau di TBM saya ciri ada khasnya ya? ciri khasnya ada mewarnai. Kalau di Taman Baca Masyarakat Kelurahan Kebraun ini mewarnai, dan mewarnainya itu sesuai permintaan mereka. Mereka request, Mbak, gambar ini ya besok diprintkan, saya mau mewarnai gambar ini, seperti itu. Terus mainan kayak Uno, Jenga itu seperti itu juga permintaan mereka, gitu. Ciri khasnya di sini. Kalau boleh tahu, kan ini ada request dari pengunjungnya ya? Iya. Lah, ini modalnya ini dari mana? Kiranya apa dari, kalau boleh tahu ya? Iya. Apa mungkin dari dananya kita sendiri atau gimana gitu? Untuk modalnya, ya otomatis kita sendiri. Oh, dari ini ya? Dari petugasnya, iya, dari kita yang seperti mengelola perpustakaannya ini, gitu. Terus kalau ini Mbak, kita mungkin kan berhubungan dengan kegiatan, kunjungannya ini berapa orang sih kalau anak-anak berkunjung seharinya atau mungkin seminggu atau per bulan gitu? Kalau tuntutannya dari kantor target ini, target. Dari kantor itu harus 15 pengunjung tiap harinya. 15 pengunjung tiap harinya. Tapi gimana caranya kita sih buat bisa sampai 15 kayak gitu ya, pintar-pintarnya kita narik pengunjung. Misal kalau saya nih, kalau saya dulu awal-awal saya narik anak-anak kecil yang lewat depan sini, saya ajak, ayo baca di perpus, di sini ada mewarnai, ada mendongeng dan lain-lain gitu. Pokoknya sampai 15. Kalau misalnya nggak sampai 15 ya saya juga gimana ya, saya juga bingung. Ini kayak gimana? Pokoknya harus inisiatif kita sendiri, pokoknya harus sampai 15 itu kayak gimana gitu. Istilahnya kita harus menjemput bola ya? Menjemput bola, terus ada dari mulut ke mulut, terus dari tetangga-tetangga. Ya? Iya, awal-awal susah banget saya di sini, karena belum mengingat tempatnya itu berada di perumahan. Bukan di tempat yang padat perkampungan gitu loh, perkampungan. Kalau ada di sana itu kan perkampungan padat penduduk, itu gampang banget untuk sosialisasi. Tapi kalau saya kan beda ya antara perkampungan dan perumahan, itu beda sekali, jauh sekali. Secara sosialnya. Iya betul. Nah itu saya mulut ke mulut. Jadi misalnya ini tetangga atau Pak RW atau Pak RT, saya bilang ke mereka, kalau di sini sudah ada perpustakaan, ada majalah, ada komik, ada kegiatan ini. Nah, mereka ini yang menyampaikan ke perangkatnya dan tetangga-tetangga sekitar ini. Dari situlah baru mulai, anak-anak satu persatu datang. Anak gitu, mulai banyak mengenal. Jadi gitu. Promosinya ini kayak istilahnya dari kepalanya dulu ya? Iya, ketua RW. Iya, ngejar tingkatnya ke RW-nya dulu, ke RT baru PAUD gitu. Terus nunggu sampai lama kok belum ada. Akhirnya ya kita yang sendiri, anak-anak yang lewat ini kita panggil. Dulu awal-awal kayak saya kasih ini, kalau misalnya mau main ke sini, saya kasih hadiah gitu. Dulu awal-awal seperti itu. Hadiahnya kalau boleh tahu apa nih? Mungkin apa alat-alat tulis atau gimana? Jajan sih kalau aku. Jajan, iya. Lebih menarik ya. Iya. Jajan kayak ciki gitu lah. Kan anak-anak suka. Iya, anak-anak suka lah. Dari situ mulai udah rame. Tapi lama-lama anak-anak kayak candu gitu loh. Jadi mesti kalau ke sini jajannya apa dulu Kak, baru aku mau ke sana gitu. Jadi lama-lama wis nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya ya wis tak diemin. Lama-lama anak-anak tahu sendiri kalau misalnya membaca itu penting buat mereka gitu ya. Sampai akhirnya mereka ada tugas sekolah, minta bantuin ngerjainnya di sini. Mereka pinjam buku dari sini gitu. Untuk peminjamannya juga sama ya, targetnya harus buku ini dipinjam 15 orang gitu. Apa enggak sih? Kalau peminjaman enggak ada target ada. Ya? Tapi kalau saya sendiri nargetin ke anak-anak pengunjung saya itu minimal satu hari itu harus baca 2 buku minimal. Targetnya dari saya sendiri. dari pribadi sendiri. Pribadi ya. Jadi ngomong ke
anak-anak itu ngomong pokoknya kamu boleh main di sini, tapi kamu harus baca buku dulu minimal 2 buku baru kamu boleh main gitu. Kalau setelah habis membaca buku itu tindakan selanjutnya di sini apa? Apa hanya membaca? Mungkin dia menulis sebuah apa ya istilahnya rangkuman atau apa gitu, ada enggak kegiatan? Tergantung anaknya sih ya. Tergantung anaknya, Ada ya. anaknya yang aktif banget, Mbak. Ini bukunya boleh tak rangkum gitu, boleh tak bawa pulang, tak rangkum di rumah gitu. Ada anak yang sekedar baca aja, cuma dia tahu pengen. Ada anak yang sekedar pengen lihat gambarnya aja, jadi dia nggak tahu paham apa artinya di buku itu, tapi dia pengen tertarik sama gambarnya. Itu ada kayak gitu, macam-macam sih pengunjungnya di Seperti sini. itu ya. Iya. Terus berarti untuk antusias masyarakat di sini itu juga sangat besar ya untuk berkunjung ke perpustakaan. Iya, kebetulan pas dapet yang tempatnya enak banget, ya enak banget. Terus strategis. terus perangkatnya kayak mendukung semua gitu, antusias. Kayak baru-baru saya di sini kan, saya di sini 2019. Baru-baru saya di sini tuh mereka support. Oh alhamdulillah sudah ada perpustakaan di sini ya. Mereka yang ngarahin. Ayo itu semua pinjam di sini, baca buku di sini, bikin kegiatan di sini gitu. Tapi terus habis itu tahun kemarin corona lah. Iya, akhirnya sepi banget, sama sekali nggak ada kegiatan apa-apa, dan kita dituntut dari kantor juga tidak boleh buka layanan kayak gitu. Jadi sepinya itu karena mungkin kita dibatasi untuk layanan. Iya, dibatasi untuk layanan. Terus habis itu kita juga bingung kan. Sedangkan tiap hari kita ditarget harus segitu. Tapi akhirnya kantor juga paham sih. Kalau misalnya nggak semudah itu dapetin target kayak gitu. Ya. Terus selain antusias ini, kira-kira ada nggak kendalanya untuk apa ya di Taman Baca Masyarakat ini, apa saja kira-kira ini? Kendala untuk apa nih maksudnya? Ya mungkin kendala atau mungkin dalam hal layanan atau promosi atau seperti apa mungkin. Kendalanya mungkin saat karena inilah mungkin. Oh, kendalanya mungkin karena banyak ini ya, banyak kayak misalnya salah satu contoh ini, saya waktu saya di sini ada warga di sini yang bilang, halah aku bisa kok beli buku sendiri, nggak usah aku baca di perpustakaan. Halah aku bisa kok baca di internet, ngapain aku harus baca di perpustakaan, seperti itu. Jadi mereka kebanyakan melarang anak-anaknya untuk di sini karena bisa diakses lewat internet. Itu sih kendalanya. Jadi kalau kendalanya ini secara penggunanya ya, istilahnya kan pengguna ini sudah apa ya, era 4.0. Jadi lebih apa ya, lebih mungkin mengandalkan gadget dari era digital. Berkunjung ke perpustakaan. Jadi itu. Anak-anaknya pada benar-benar difokuskan pada HP-nya masing-masing sih kalau sekarang gitu. Terus ini kan selain kendala, kira-kira ini keunikan lah, punya enggak Taman Baca Masyarakat ini keunikan? Mungkin entah itu kegiatan menggambar atau penulisan. Nah itu kan menurut ini kan juga keunikan. Kira-kira keunikannya di sini Kak Mega? Keunikannya ya tadi itu sih mewarnai itu, di antara TBM yang lain di sini mewarnainya yang paling rame gitu. Yang lain kan saya lihat jarang ada mewarnai. Ya, berarti ini kegiatan di luar literasi ya? Di luar literasi. Terus untuk proses mewarnainya ini dilaksanakan berapa bulan sekali atau berapa minggu kalau dari? Kalau satu minggu satu kali biasanya saya. Terus tergantung banyaknya pengunjung ya. Kalau misalnya pengunjungnya banyak gitu, saya 1 minggu bisa 2 kali. Tergantung anak-anak yang minta, Kak mewarnai gitu. Tapi akhirnya saya batasin. Kalau misalnya mewarnai terus, anak-anak nggak mau nih baca buku. Akhirnya saya batasin itu 1 minggu 2 kali. Biar mereka ada kesempatan baca buku dulu baru bisa mewarnai kayak gitu. Intinya menarik pengunjung. Iya. Iya, yang penting dia tetap bisa berkarya, tapi harus tetap menambah wawasannya mereka juga gitu. Terus, ini kan tadi berhubungan dengan kendala pengunjungnya. Nah, ada ini enggak cara atau promosi untuk biar pengunjung ini kesini? Ada enggak istilahnya strategi buat Kak Mega ini strategi promosi awal-awal atau saat ya ini? Mungkin awal sampai saat ini. Awal-awal strateginya cuma ini aja sih, saya promosinya cuma
mulut ke mulut gitu, mulut ke mulut. Terus kalau sekarang ini karena zamannya anak-anak ini sudah canggih ya, sudah pada punya gadget. Saya cuma promosi lewat, saya bikinkan grup WA. Saya bikinkan grup WA, terus saya bilang kalau misalnya hari ini ada misalnya kegiatan apa gitu, misalnya menggambar atau Kak Mega butuh ini nih yang bisa nulis cerpen atau yang bisa mendongeng kayak gitu, saya infokan lewat grup itu tadi kayak gitu. Jadi promosinya lebih ke individual ya, personal ya, personal. Ke orang, terus kita membuatkan grup mereka, ya, kayak grup membaca literasi seperti itu ya. Terus ini untuk dari pengelolaan koleksinya ini Mbak, apakah di sini juga pengelolaan itu juga dari Perpus Kota apa Kak Mega sendiri yang mengelola? Mengelola untuk buku ya. Bukunya untuk nge-label seperti itu ya. Kalau misalnya yang saya dapat itu kebanyakan sudah di-label oleh pihak kantor ya, dari perpustakaan Rungkut. Tapi kalau misalnya kita mau ganti bisa. Jadi kita cetak label sendiri dengan merek ini sendiri, perpustakaan kita sendiri. Misal perpustakaan Balai RW 9 Kebraon gitu. Terus kita ganti labelnya itu tadi, kita tempel. Bisa seperti itu. Jadi nggak dipatok dari pusat langsung ditaruh di lemari itu enggak. Jadi kita bisa ganti sesuai perpustakaannya kita kayak gitu. Terus kalau tadi kan masalah pengunjung peminjam, apakah pengunjung dan peminjam itu kita memasukkan dalam buku pengunjung apa mungkin sudah online ya kalau di sini kalau boleh tahu? Tetap pakai manual buku pengunjung, tapi tetap dimasukkan ke online juga. Jadi dua. Apa ini kalau bocorannya tip aplikasinya ini? Ada namanya kalau kita itu ETBM. Oh, jadi sudah ada ya? Sudah ada peminjaman, terus banyaknya buku yang dibaca berapa, seperti itu. Jadi buat laporannya pengelola taman baca juga taman ya? Baca. Terus ini kalau boleh tahu, literasi nih, literasi anak-anak ini suka baca koleksi tentang apa sih? Oke, kalau di sini macam-macam sih Mas. Paling banyak dia suka bacanya tentang hobi. Hobinya mereka. Misal ada yang yang suka membuat prakarya gitu, mereka suka banget sampai mereka request, kok nggak ada buku ini sih Kak, tolong diadain gitu kan. Sedangkan kita minta ke kantor untuk ngadain buku yang jumlahnya nggak banyak, itu kan ya nggak mungkin gitu ya. Akhirnya ya inisiatif kita sendiri, akhirnya kita yang misalnya kita downloadin apa gitu, dia bisa belajar sendiri di rumah kayak gitu. Terus paling banyak komik juga banyak minatnya di sini gitu. Terus jadi kalau untuk bergambar itu kayak uai gitu ya? Iya, komik bergambar, betul. Terus kalau ibu-ibunya kebanyakan memasak. Ya ini cocok ini buat buku memasak, iya. Terus prakarya dengan kain flanel gitu tuh. Kalau bapak-bapaknya di sini jarang sih, jarang banget. Jadi kalau anak-anaknya suka kayak komik pengetahuan, ibu-ibunya apa ya istilahnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau informasi itu memang sesuai dengan kebutuhan orangnya. Kalau ibu-ibu ya kalau enggak memasak ya menjahit. Istilahnya berhubungan dengan pakaian. Betul. Kalau untuk koleksi ini ya Kak Mega ya, ini berapa bulan atau berapa tahun ini? Apa ada penambahan mungkin atau mungkin ditukar ya dari pihak Perpustakaan Kota Surabaya? Ini sih nggak matok berapa bulan atau berapa tahunnya. Pokoknya kalau misalnya ada panggilan itu untuk penambahan buku, kita langsung dipanggil ke kantor untuk ngambil buku yang itu tadi. Pokoknya kita tiap bulan itu tiap 6 bulan sekali itu kita harus ada namanya stock of name ya di aplikasi itu tadi ETBM. Nah mungkin dilihat dari situ kalau misalnya buku kita kurang baru kita ditambah seperti itu. Tapi nggak matok berapa bulan sekali gitu, nggak gitu. Jadi seadanya misalnya Rungkut sudah siap nih menyebarkan sebanyak buku itu, baru kita ambil ke sana gitu. Jadi untuk apa ya istilahnya pemenuhan kebutuhan itu harus ada stok. Iya, tiap 6 bulan sekali kita stok of name. Ya. Itu paling cepat itu. Paling cepat. Paling cepat dan itu harus. Jadi ini ditambah apa ditukar ini kalau stok of name itu? Ditambah, kalau ditukar ini kalau aku belum dapetin yang ditukar sih. Jadi kalau misalkan ini bukunya semakin banyak juga nanti
ditambah penambahan raknya juga. fasilitas Oh, kemungkinan. Kebanyakan gitu sih. Ada yang di TBM-nya kakak-kakak ini ada yang 2 lemari karena saking banyaknya buku. Kalau saya baru dapat 1 karena bukunya masih sedikit kan gitu. Terus kalau di Taman Baca Masyarakat RW 9 ini punya enggak karya anak-anak menulis itu? Kalau di sini Ada cerpen. cerpen. Ya, itu dimasukin ke dalam programnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Itu namanya Taman Kalimas. Itu ada karyanya anak-anak, ada cerpen, ada mendongeng, ada read aloud, segala macam ada di sana. Jadi Gitu. untuk anak-anak ini berarti yang membimbing ini dari Kak Mega sendiri atau dari ada tim lain dari tim satu kecamatan? Oke, di Dinas Perpustakaan itu ada yang namanya 4 tim. Ada tim multimedia, tim prakarya, tim pendongeng, sama tim penulis. Saya sendiri masuk di dalam tim penulis. Jadi saya yang membimbing adik-adik ini untuk membuat cerpen atau membuat artikel berita, membuat puisi, pantun seperti itu. Kalau misalnya yang tim lain itu ada sendiri nanti job list-nya gitu. Jadi kalau misalnya satu petugas nih diminta 6 bibit misal, 3 bibit penulis, 3 bibit pendongeng. Yang penulis ini saya yang bimbing, yang pendongeng ini saya kerjasama dengan kakak yang tim pendongeng ini tadi gitu. Dalam satu kecamatan ini ada semuanya ini masuk, kakak-kakaknya ada di 4 tim ini ada semua. Jadi untuk penulisannya ini terbitnya ini berapa bulan atau berapa tahun sekali untuk itu penulisan? Ini sistemnya gini sih, yang udah cerpennya yang sudah diupload di Taman Kalimas itu nanti kan direvisi berulang-ulang sampai menemukan hasil yang bagus. Itu nanti dibuatkan e-book sama Pak Musdik. E-book itu per tahun lah, paling nggak 1 tahun itu ada beberapa e-book yang diterbitkan gitu. Jadi prosesnya panjang. Ada seleksinya. Iya, ada seleksinya sendiri gitu. Untuk antusiasnya untuk penulisan ini kan dipilih ya dari 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 kitanya ya. Nanti diajukan ke kota. Ya, gitu, diajukan. Nanti kalau misalnya nilainya bagus, nilainya bagus ini oke, berarti ini yang dimasukkan ke e-book gitu. Meskipun pendongeng juga gitu. Ini anak ini berani nih tampil di depan umum, sudah oke, dia yang diajukan ke kota untuk tampil di kota atau provinsi gitu. Yang ngebimbingnya kita ini yang di lapangan. Sangat menarik sekali ya. Jadi kalau tingkat literasinya ini sudah meningkat ke menulis. Kalau literasi itu kan hanya kemampuan membaca, tapi ini kemampuan sudah meningkat di level menulis. Ya semoga Taman Baca Masyarakat ini bisa berkembang lebih maju lagi, bisa mencetak. Mungkin satu pertanyaan ini terakhir ya. Ini bukan pertanyaan sih, ini harapan. Gitu ya. Harapannya Kak Mega ya mungkin unek-unek lah, atau mungkin buat instansinya atau mungkin buat pemerintah, apa sih unek-uneknya atau harapannya untuk istilahnya eksistensi Taman Baca Masyarakat untuk kedepannya ya, ke Braun ini seperti apa? Kalau dari saya sendiri ya, menurut saya harapannya lebih diperbanyak fasilitasnya. Ini kan fasilitasnya hanya segini gitu ya, maksudnya ditambah lagi fasilitasnya sehingga pengunjung itu bisa bisa tambah nyaman, ada di perpustakaan kayak gitu. Untuk kalau dari saya cuma itu sih harapannya. Bukunya koleksinya ditambah untuk yang anak-anak gitu. Ini kan kebanyakan dewasa, remaja gitu ya, pengetahuan umum. Anak-anaknya ditambah gitu. Jadi harapannya 2 itu ya? Iya, mungkin ada tambah lagi. Cukup deh. Perangkat teknologi atau mungkin yang lainnya perlu enggak kalau di Taman Baca Masyarakat itu? Harusnya sih perlu, cuma nggak mungkin lah ya di Surabaya ini kan banyak banget TBM dan nggak mungkin memfasilitasi teknologi satu persatu kayak gitu. Mungkin lebih diarahkan ya kalau mau berkunjung ke perpus diarahkan ke pusatnya ya. Tapi sebenarnya kita bisa sih buka dari aplikasi kita sendiri, sistemnya kita sendiri, anak-anak ngisi sendiri di HP kita gitu kan, masuknya tetap di akun kita gitu. Cuma ETBM tadi itu? Iya, ETBM. Jadi ETBM itu satu akun satu petugas. Yang bisa ngeliat ya cuma petugas sama pusat aja gitu. Jadi anak-anak bisa membaca melalui ini ya, gadgetnya yang sudah. Kalau membacanya ada aplikasi sendiri namanya Let's Read. Itu ada aplikasi membaca mendongeng, itu dari situ bisa. Kalau yang aplikasi ETBM itu buat petugasnya aja, kayak misalnya kita nih buka ETBM, terus ada
kunjungannya itu mereka nanti bisa ngisi sendiri namanya siapa aja, itu nanti masuknya ke akun kita. Terus kayak setiap harinya kegiatan kita apa aja itu dimasukin ke ETBM juga kayak gitu. Beserta ini ya filenya, foto. Iya, foto kegiatan. Seperti itu. Iya. Jadi sahabat perpustakaan, tadi sudah kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mega. Jadi sekilas tentang Taman Baca Masyarakat RW 9 Kelurahan Kebraun ini, dari jam bukanya sudah pagi banget. Nah, istilahnya kayak kita mau beli makanan itu sudah buka. Nah, terus koleksinya juga ini jumlahnya juga lumayan untuk kelas Taman Baca Masyarakat. Terus kegiatannya juga menarik. Nah, jadi untuk eksistensinya saya rasa sudah berjalan. Nah, tinggal harapannya ke depan untuk perubahan yang sudah disampaikan Kak Mega, yaitu ingin penambahan fasilitas dan koleksi bukunya. Ya. Nah, sekian wawancara saya dengan Kak Mega. Semoga bermanfaat bagi sahabat perpustakaan. Untuk mendukung konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Barangkali sahabat perpustakaan mempunyai pertanyaan, bisa ditulis di komentar. Sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.